No Means Nothing. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang akan saya panggil saja dia Jamal. Di awal cerita kita akan mendengarkan ocehan Jamal yang mengaku lelah dengan kehidupan dan berharap kalau dia tidak pernah bangun. Pada saat itu keadaan keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Emaknya Jamal terus membentak setiap hari dan mendesak Jamal untuk segera punya pekerjaan dan segera pergi dari rumahnya. Intinya, si emak ingin agar Jamal pergi dari rumahnya karena menganggap kalau Jamal adalah beban yang hanya buang-buang tempat. Jamal hanya punya waktu 5 hari untuk mengumpulkan uang sebelum akhirnya dia di-kick dari rumah. Tapi tak lama kemudian, seorang teman lama menghubungi Jamal dan setelah bercakap-cakap selama beberapa saat, si teman berkata kalau dia bisa membantu Jamal mendapatkan pekerjaan. Segera Jamal berangkat ke lokasi di mana pekerjaan itu berada, dan setelah tiba di sana ternyata sudah ada si teman yang bernama Radek. Tapi biar lebih mudah saya akan panggil saja dia Burhan. Burhan kemudian menjelaskan kalau pekerjaan yang perlu mereka lakukan adalah menyortir barang, dan setelah pekerjaan selesai keduanya sempat mengobrol sejenak. Singkatnya, Burhan mempertanyakan alasan kenapa Jamal meninggalkan circle pertemanan mereka begitu saja, dan di sini Burhan juga menyebutkan teman lama mereka yang lain yang menanyakan kabar Jamal pada Burhan. Jamal menjawab kalau ia sudah tidak ada urusan apa-apa lagi dengan orang toksik itu. Kemudian Burhan membujuk Jamal untuk bergabung kembali dengan circle mereka dan menganggap kalau apa yang Jamal lakukan itu sudah berlebihan. Meskipun begitu, Jamal tetap tidak mengubah keputusannya dan menolak ajakan tersebut. Hal itu membuat Burhan kesal hingga Burhan menyalahkan orang yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Setelah mengoceh beberapa saat, Burhan mengakhiri pembicaraan. Barulah setelah itu Jamal bisa pulang. Malam itu Jamal pergi ke suatu tempat dan menemui seseorang yang berprofesi sebagai ahli terapi. Panggil saja dia Santi. Di sini Jamal bertanya, apakah tindakannya meninggalkan circle pertemanan sudah benar ataukah dia telah berlebihan seperti apa yang dikatakan Burhan. Keesokan harinya, tingkah laku Burhan menjadi sangat aneh. Mulai dari memberikan panggilan Sansen yang mana itu jelas sus sekali kalau panggilan itu digunakan di antara dua laki-laki berjakun. Setelah itu Burhan lanjut melakukan sesuatu yang membuat Jamal merasa tidak nyaman dan juga membuat saya selaku admin channel ini jijik, yaitu Burhan memuji pantatnya Jamal. Alamak najisnya. Ketika Jamal berkata kalau dia tidak suka dengan hal itu, Burhan beralasan kalau ia hanya bercanda. Lebih lanjut, ketika Jamal sedang bekerja, Burhan lagi-lagi mengatakan hal-hal yang membuat jijik, yaitu mengaku kalau dulu Burhan pernah berjalan di belakang Jamal untuk melakukan itu. Jangan tanya itu yang dimaksud itu apa, jijik gua jelasinnya. Lebih parah, Burhan pernah mengintip Jamal dan melihat benda pusaka milik Jamal. Setelah selesai bekerja, Burhan kemudian meminta Jamal untuk membawa sebuah kotak ke ruang santai. Ketika Jamal membawanya, ternyata di ruangan itu sudah ada Burhan yang menunggu. Tentu hal itu membuat Jamal bingung dan Burhan pun menjelaskan kalau ia tadi berpapasan dengan Jamal dan bahkan melambaikan tangannya 2 kali namun Jamal tidak sadar. Tak mau ambil pusing, Jamal segera meletakkan kotaknya dan setelah dibuka, ternyata itu adalah minuman kaleng yang ada alkoholnya. Ketika Jamal diajak minum, ia menolak. Namun, Burhan terus memaksa hingga mengungkit-ungkit jasanya dan itu membuat Jamal seolah-olah adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Meskipun begitu, Jamal tetap kukuh menolak dan ia pun pergi bahkan kalaupun Burhan mengancam kalau ia akan membuat Jamal kehilangan pekerjaan. Kerja bagus. Setelah itu Jamal pergi lagi ke tempatnya Teh Santi dan menceritakan keluh kesahnya karena penolak permintaan seseorang. Teh Santi berkata kalau Jamal tidak salah apapun karena menolak sesuatu yang tidak disukai itu adalah hal yang wajar. Setelah itu Teh Santi juga mengatakan untuk istirahat dan menenangkan diri. Keesokan harinya, entah karena apa, semua penerangan di tempat kerja padam. Jamal kemudian bertemu kembali dengan Burhan yang mana di sini Burhan masih saja memanggil Jamal dengan sebutan yang menjijikkan. Lanjut Jamal bertanya mengenai padamnya lampu dan Burhan berkata kalau bukan dia yang melakukannya. Bahkan dalam situasi seperti ini mereka masih harus tetap bekerja. Ketika Jamal sedang bekerja, ia melihat kalau panel listrik ternyata sengaja dirusak oleh seseorang, yang mana pelakunya sudah jelas adalah si Burhan. Di tengah-tengah pekerjaan, si Burhan kembali bicara dengan Jamal dan kembali menyebut soal pantat Jamal. Setelah pekerjaan berakhir, Burhan kemudian meminta Jamal untuk pergi ke area istirahat.
Setibanya di sana, area istirahat itu telah berubah menjadi sebuah tempat makan romantis dan Burhan menunjukkannya dengan penuh kebanggaan. Burhan kembali mengajak Jamal untuk minum, tapi untuk kesekian kalinya ia menolak dan itu membuat Burhan kembali mengoceh soal pertemanan dan pengorbanan. Kemudian mereka berdua duduk dan disinilah Burhan mengaku kalau ia adalah penyuka sesama jenis. Dan lebih sakitnya lagi, yang disukai oleh Burhan ternyata Jamal itu sendiri. Meskipun di akhir dia berkata kalau dia cuma bercanda. Lanjut, Burhan juga menyinggung masalah Jamal yang tidak lama lagi akan diusir dari rumah. Burhan segera memberi Jamal penawaran untuk tinggal di rumahnya, dan karena Jamal tidak mau tinggal di jalanan, ia terpaksa menerima tawaran tersebut. Setelah itu, Jamal berkonsultasi kembali pada Teh Santi. Dan disinilah Santi agak tidak setuju dengan keputusan yang Jamal ambil, karena itu akan membuat Burhan punya kendali penuh atas dirinya. Dan Santi juga berkata agar Jamal membicarakan semua ini dengan emaknya, agar si emak dapat mengerti dengan kondisinya. Singkatnya, sampailah Jamal di rumahnya si Burhan dan belum apa-apa, si Burhan sudah membuat Jamal tidak nyaman. Burhan duduk sangat dekat dengannya dan menolak untuk geser. Benar apa yang dikatakan oleh Teh Santi. Di sini Burhan punya kendali penuh atas Jamal. Kemudian Burhan mengajak Jamal menonton tontonan yang tidak baik, dan ketika Jamal terus menolak, Burhan malah menawarkan pijatan. Muak dengan kelakuan orang jomok itu, Jamal segera mendorong Burhan hingga terjatuh. Ending pertama. Di sini Jamal berkata kalau Burhan sama sekali bukan orang baik karena dia egois dan selalu menggunakan ancaman hanya agar Burhan merasa lebih baik. Intinya begitulah, si Burhan ini bukan orang baik. Setelah itu Jamal pun pergi dari sana. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ending kedua. Ketika Jamal mendorong Burhan, ia tidak pergi dari sana dan malah ngide untuk bersembunyi di toilet. Yang mana dari arah luar Burhan terus menggedor-gedor pintu. Setelah tidak ada lagi suara gedoran, Jamal pun keluar dan mencoba kabur dari tempat ini. Namun di tengah perjalanan ia bertemu lagi dengan si Burhan. Hal itu tak memberikan Jamal pilihan lain selain lari sekuat tenaga, hingga ia menemukan jalan keluar dan akhirnya selamat dari si Burhan. Hanya saja, sekarang Jamal harus tinggal kembali dengan emaknya. Ending ketiga. Ending ini akan terjadi apabila Jamal gagal menemukan jalan keluar dan akhirnya tertangkap oleh Burhan. Jamal terjebak di apartemen itu dan harus mendapatkan penyiksaan setiap harinya. Satu-satunya ketenangan yang bisa dirasakan oleh Jamal yaitu ketika Burhan pergi. Ending terakhir. Ending terakhir ini akan dimulai ketika Jamal mendorong Burhan hingga jatuh dan kemudian mengancam kalau Jamal akan membunuh Burhan. Burhan tidak takut dan akhirnya mereka pun baku hantam hingga berujung meregang nyawa. Dan begitulah akhir dari si Jomok. Ia mati dan cerita pun tamat.